Apa kau pernah merasa sendirian? Lagi-lagi, aku terbangun dengan keputusasaan yang dalam. Bagaimana tidak? Setiap hari hanya kujumpai kabut tebal yang mengotori setiap sudut udara. Cukup sering aku mengumpat kasar saat benda kusam tersebut telah lancang menyelimuti bangunan suram ini dan membuat nafasku sesak. Atau saat mereka mulai menyembunyikan kursi kesayangan yang kuciptakan dari batang-batang kayu lapuk. Awalnya kupikir kabut-kabut ini hanyalah pajangan yang akan hilang saat hari mulai terik. Namun anehnya, selama berada di tempat ini, benda tersebut masih tetap bergelanyut, berkerumun, membatasi pergerakanku. Aku pun mulai kesal karenanya, terlebih saat mereka menari-nari di udara seperti debu, seolah meremehkanku. Tapi bila dibandingkan dengan rasa kesal, aku justru berhasrat untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik kabut. Hasrat ini awalnya tidak muncul sampai aku mendengar suara-suara aneh di kejauhan. Mulai dari yang terdengar sangat jelas atau hanya sekedar bisikan. Aku mulai bertanya-tanya dan berpikir kalau ada sesuatu di balik kabut ini. Mungkin seperti keberadaan makhluk lain. Kesendirianku di tempat ini dalam waktu yang lama cukup membuatku nekat untuk menerobos kepulan kabut, walaupun pada akhirnya gagal. Aku heran, kabut-kabut itu seolah tahu jika aku akan menerobos. Mereka langsung menebalkan diri seperti terali besi dan membuatku bingung karena kembali ke bangunan ini. Padahal aku hanya ingin mengetahui ada apa di luar sana. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Jika kabut-kabut ini adalah dinding, pasti aku akan hancurkan mereka tanpa ampun. Tapi yang kuhadapi berbeda. Mereka adalah partikel kecil yang lebih kejam daripada iblis. Sinar matahari pun tak kuasa untuk melawannya.
Malam ini pun aku kembali menatap kabut-kabut yang kubenci, bertekad untuk melawan dengan beberapa obor yang kugunakan sebagai penanda, agar aku tidak kembali lagi ke bangunan tua yang kusam. Aku tahu ini tidaklah mudah, tapi aku tidak bisa diam jika mereka mengurungku di bangunan ini seorang diri. Suara aneh itu terdengar lagi, dan kali ini lebih berisik, seolah menyemangati, membuat langkah kakiku semakin ringan dan gesit untuk digerakkan. Dan seperti yang telah kuperkirakan sebelumnya, kabut-kabut itu langsung datang dan menerjang hingga membuatku terpental. Aku pun tidak menyerah. Dengan obor yang kubawa, aku mencoba melawan, walau hampir kehabisan nafas. Cukup lama menerobos, kepulan kabut itu menghilang, memunculkan pemandangan beberapa rumah yang diterangi oleh lampu indah. Suara-suara aneh itu terdengar lebih jelas, dan aku bisa melihat beberapa makhluk sepertiku sedang menari menggunakan kedua tangan dan kaki mereka dengan senang. Sungguh pemandangan yang begitu indah. Sangat berbeda sekali dengan pemandangan di dalam kabut yang hanya kelabu. Dan aku masih tidak mengerti kenapa kabut-kabut itu terus-menerus mencegahku keluar. Namun, baru saja aku hendak berpikir, pandanganku tiba-tiba gelap. Mana penyihir itu? Mana makhluk itu? Aku mulai membuka mata saat suara-suara aneh itu berkecamuk dalam telinga. Dan tali tambang yang melingkar menambah rasa sakit di sekujur tubuh. Di hadapanku kini telah berdiri banyak manusia yang tak berhenti menatap sinis dan penuh benci. Tak henti-hentinya mereka mengumpat, meneriakkan kata-kata kasar, sambil menggenggam obor, garpu rumput, parang, dan batu, seakan bersiap untuk melempar. Tubuhku yang sakit dan lemas membuatku tak bisa berbuat apa-apa, meski nyawaku terancam. Aku hanya bisa memandang kepulan kabut tebal di kejauhan. Dan saat itulah aku menyadari bahwa kabut yang selama ini mengurungku justru melindungiku dari makhluk-makhluk beringas. Dan aku menyesal telah mengetahui apa yang ada di balik